Selamat bertemu kembali dalam ibadah online. Kiranya kita dalam keadaan sehat semua, sehat jasmani, sehat rohani. Tuhan memberkati. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, kita berdoa sejenak. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kasih kemurahan-Mu. Kami, ibu-ibu wanita Deborah, ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui hamba-Mu yang akan hamba-Mu sampaikan. Kiranya Engkau mengurapi kami semua yang mendengar dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan hadir di hati kami. Roh Kudus mampukan kami untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami serahkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Ibu-ibu, untuk tema kita bulan ini adalah murah hati. Ya. Jadi saya dikasih tema hati yang penuh dengan kemurahan hati. Untuk ayat di bulan ini yaitu kita ambil dari mulai minggu pertama selama 1 bulan Juli itu tentang murah hati. Dari Lukas 6 ayat 36. Kita baca ya. Hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu adalah murah hati. Hendaklah kamu itu kita semua. Murah hati. Seperti Bapamu, Bapa itu Allah Bapa, adalah murah hati. Apa arti murah hati? Murah hati berarti memiliki sifat suka memberi, menolong, dan berbelas kasihan kepada orang-orang yang perlu kita tolong. Orang lemah, orang sakit, yang susah, dan sebagainya. Ataupun kita berempati, kita merasakan kesusahan orang lain. Itulah murah hati. Nah, menolong itu bukan hanya secara materi. Menolong orang sakit. Contohnya tetangga kita ada yang sakit, kita bawa, kita tolong ke rumah sakit. Nah, orang-orang yang mengunjungi orang sakit dan mendoakan itu juga sudah menolong, murah hati. Ada tetangga kita yang kena musibah, kita mau datang, berempati kepada mereka, itu juga murah hati. Baik ibu-ibu wanita Deborah maupun tetangga-tetangga kita, hendaknya kita suka menolong, murah hati. Nah, di dalam Kisah Rasul 20 ayat 35 dikatakan, Kisah Rasul 20 ayat 35, ini saya bacakan keseluruhannya. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Ini perkataan Rasul Paulus. Bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Kita harus membantu orang-orang yang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Apa perkataan Tuhan Yesus? Sebab Ia sendiri telah mengatakan, Yesus sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini Yesus yang berkata, adalah lebih berbahagia memberi. Kalau memberi tangan di atas ini. Daripada menerima. Menerima tangan di bawah. Kita ibu-ibu biasanya ya wanita lebih senang menerima hadiah dari suami, hadiah dari anak atau dari teman-teman bestie kita. Tapi kan tangan di bawah. Kalau memberi tangan di atas. Nah, Tuhan ingin supaya kita di atas tangan kita selalu memberi. Karena menerima itu di pinggir jalan banyak yang begini. Gak mau kita kan? Anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus, kita begini hanya di depan Tuhan Yesus. Karena Dialah yang sanggup memberi apa yang menjadi keperluan kita. Jadi dikatakan Tuhan Yesus adalah lebih berbahagia memberi
daripada menerima. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 6, 7 dan 8. 2 Korintus 9 ayat 6, 7 dan 8. Saya bacakan ayat 6 dulu. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi kalau kita punya lahan, kita tabur benih sedikit, ya hasilnya juga sedikit. Tapi kalau kita tabur benih yang banyak sampai penuh semua lahan kita itu, maka hasilnya juga banyak. Begitulah hidup kita. Kita disuruh untuk menabur kebaikan, maka kita akan menuai kebaikan. Bahkan ada dikatakan hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Taburlah kebajikan, maka engkau akan menuai kebaikan. Itu ayat 6. Di ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi banyak kita ibu-ibu memberi dengan terpaksa. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tadi kan dikatakan kalau kita memberi dengan sukacita, dengan tulus hati. Kita banyak memberi tapi terpaksa atau bersungut-sungut. Tidak ada pahalanya. Duit kita keluar, tapi Tuhan tidak memberkati. Karena tidak dengan tulus hati. Makanya dikatakan di ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi seperti perempuan yang di bait Allah, dia hanya punya 2 peser, tapi itu diberikannya, ini yang dipuji Tuhan. Karena apa yang diberikannya itu dengan tulus hati, bukan sisa daripada orang-orang kaya yang memberikan banyak tapi bukan dengan tulus hati. Bisa jadi supaya dipuji. Banyak juga kita memberi supaya dipuji orang. Contoh kayak saya, ketua lansia, saya belikan seragam lansia supaya orang memuji saya. Nggak ada artinya. Tidak ada pahalanya. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu tahu. Karena apa yang kita beri dengan tulus hati, Tuhan tahu. Dan Tuhan yang akan membalas semua perbuatan kita yang baik menurut Tuhan. Ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Jadi apa yang kita tabur, benih yang kita tabur yang baik-baik, kita tolong teman atau saudara atau tetangga dengan hati yang tulus, ikhlas, penuh kasih. Apa dikatakan Tuhan? Segala kasih karunia dilimpahkan Tuhan kepada kita, supaya kamu senantiasa berkecukupan. Bayangkan, di dalam segala sesuatu. Jadi kita cukup dalam segala sesuatu. Apapun yang kita perlukan dicukupkan Tuhan. Dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Berkelebihan, luber dalam pelbagai kebajikan. Kebajikan tuh perbuatan baik. Inilah kalau kita memberi, memiutangi Tuhan. Mari kita, ibu-ibu wanita Deborah, jadilah kita wanita yang murah hati, yang selalu ingin menolong, memberi dengan tulus hati. Jangan ada iri hati di hati kita ya. Tuhan tahu, jangan ada. Dan jangan ada kesombongan, karena semua yang ada pada kita milik Tuhan. Kita hanya pengelola saja. Bahkan
Di Ibrani 13 ayat 16. Ibrani 13 ayat 16. Ibrani 13 ayat 16 apa dikatakan? Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Jadi Allah paling senang kalau kita berbuat baik, menolong sesama. Inilah yang diinginkan Tuhan dari hidup kita. Apalagi kita, wanita Deborah, wanitanya Allah. Tahu Allah? 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mempunyai kasih, dia tidak mengenal Allah. Karena Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Kita wanitanya Allah. Kita hidup di dalam kasih. Baru dia sejalan. Berat itu loh, wanitanya Allah tapi tidak hidup di dalam kasih. Allah adalah kasih. Tadi di Lukas 6 ayat 36 apa dikatakan? Supaya kita murah hati. Ndaklah kamu murah hati karena Bapamu adalah murah hati. Jadi hidup kita ini hidup yang memuliakan nama Tuhan melalui perbuatan kita kepada sesama manusia. Saya mau bersaksi sedikit aja. Kemarin hari Minggu suamiku ketemu dengan ada tetangga orang Jawa, menantunya orang Batak, semarga dengan suamiku, si Matupang, tapi dia si Burian, suamiku si Anturi. Dikasih tahu, Pak udah tahu kalau ibu si Matupang itu jatuh. Oh nggak tahu. Di rumah sakit mana? Masih di rumah. Akhirnya malam hari Minggu jam 5 setelah kami pulang arisan marga saya, kami pergi ke rumahnya di Berbah. Ya Inang ini, Inang karena udah lebih tua dari kami, umurnya 78. Bapak itu, Amang itu umurnya 83. Bapak itu udah pakai tongkat, ibu itu juga udah pakai tongkat, terjatuh dari tempat tidur. Anak-anaknya nggak ada yang di situ, di luar Jogja semua, hanya satu. Itulah menantu bapak yang ketemu dengan suami saya. Apa? Aduh Mak Lolin, badanku sakit semua. Akhirnya suamiku telepon, adik ada di Bantul. Orang Cina tapi dibuat marga Sianturi. Han, katanya Ahan namanya. Iya bang, tolong kamu siapkan dulu ambulans. Biar kita bawa Inang ini. Sudah 3 hari jatuh dari mulai hari Kamis. Biar kita bawa ke rumah sakit. Siap bang, malam ini. Saya bilang jangan. Besok pagi aja, karena masih mempersiapkan pakaian apa segala macam. Akhirnya kemarin Senin, suami datang, adik ini bawa ambulans, bawa kursi roda dan teman-temannya untuk mengangkut Inang ini ke Bethesda. Saya bilang sama suami, persiapkan apapun kekurangannya, penuhi. Inilah pertolongan. Begitu juga suaminya beberapa tahun yang lalu melanggar orang gila. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, ada rumah sakit Islam, tapi tidak diurus. Kami dikasih tahu oleh seseorang, udah malam, lagi di perjalanan. Kami pergi ke rumah sakit, udah nangis-nangis tidak ada diurus. Akhirnya kami buat surat pernyataan, kami bawa ke Pantai Rapih. Sampai mobil, ambulans pun nggak dikasih. Masuk ke mobil kami bawa ke Pantai Rapih. Akhirnya tidak operasi, Pantai Rapih langsung menolong. Inilah banyak kesaksian dari saya untuk menolong orang-orang. Ini lansia 83, bapak itu, ibu itu 78. Ini yang dikehendaki Tuhan dari hidup kita. Kita mau menolong sesama, maka nama Tuhan dipermuliakan. Ya. Ibu-ibu wanita Deborah, jadilah orang yang murah hati, suka memberi dengan tulus hati dan sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang terbaik buat kasih karuniamu,
bagi orang-orang yang suka menolong, suka memberi, Engkau memberikan berkelimpahan. Biarlah kami wanita Deborah hidup di dalam kasih, suka memberi menolong saudara-saudara kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Hamba-Mu selesai menyampaikan firman, tapi firman itu biarlah berakar, berurat, berbuah dalam kehidupan kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami peralaskan doa kami ini. Haleluya, amin.